the president wants a peace deal, but he also believes and I believe in it too, peace through strength. Anda menyaksikan NTV Dialog Prime, pemirsa. Konflik di Timur Tengah masih panas memasuki pekan kelima. Kita melihat dinamika yang tak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga panggung diplomasi. Tepat hari ini gelombang ke-85 serangan Iran diluncurkan ke target-target AS dan Israel. Di tengah dentuman rudal, ada kabar lain yang tak kalah menarik. Iran dan Amerika Serikat dikabarkan sepakat menggunakan Pakistan sebagai mediator. Padahal beberapa pekan lalu, Indonesia sempat menyatakan kesiapan menjadi penengah. Lalu mengapa Pakistan dan di mana posisi Indonesia dalam peta diplomasi kawasan saat ini? Untuk membedahnya, saya sudah bersama sejarawan yang memahami dinamika geopolitik kawasan, Profesor Anhar Gonggong dan Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti. Kita sapa para narasumber. Selamat sore, Pak Anhar, Prof. Angel. Sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih undangannya. Sama-sama, Pak Anhar dan Prof. Angel. Saya ke Prof. Angel terlebih dahulu ini melihat konflik ini memasuki pekan kelima. Bisa Anda gambarkan situasi terkini, eskalasi yang terjadi saat ini? Ya, eskalasinya menurut saya kalau tidak segera diselesaikan atau kalau tidak ada negosiasi damai di antara Amerika, Israel, dan Iran, ini bisa semakin membahayakan. Artinya krisis global ini semakin terasa menekan, bukan saja untuk negara-negara di kawasan, tapi juga di negara-negara di luar kawasan atau secara global gitu ya, sehingga harus segera ada pihak ketiga yang memediasi, dan Indonesia sebenarnya sudah menawarkan diri untuk menjadi mediator di antara pihak-pihak yang bertikai begitu ya, tapi tampaknya pihak-pihak yang bertikai lebih memilih untuk dimediasi oleh Pakistan gitu ya dibandingkan oleh Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana sehingga konflik bisa mengalami deeskalasi dan Selat Hormuz bisa kembali berfungsi normal dan krisis energi atau krisis pasok rantai supply chain bisa kembali berjalan segera diakhiri dan berjalan normal. Mungkin begitu Mbak yang bisa Prof. Angel, proksi Iran Houthi ikut menyerang rudal ke Israel begitu. Kalau Anda melihat situasi ini akan semakin mempersulit dari upaya mediasi? Saya rasa iya. Karena, ini memang Iran harus bisa menenangkan atau paling tidak mengendalikan proksi-proksinya untuk tidak melakukan serangan-serangan terhadap katakanlah Israel atau pangkalan-pangkalan militer AS yang ada di Timur Tengah. Karena selama Iran tidak bisa mengendalikan proksi-proksinya, ya itu yang memang akan selalu menjadi sumber masalah. Atau membuat konflik menjadi semakin panas. Begitu ya, Mbak? Oke, saya ingin ke Pak Anhar. Pak Anhar melihat kemudian ini serangan yang terjadi, yang dilakukan oleh proksi yang nampaknya dikhawatirkan ini semakin mempersulit mediasi begitu. Anda melihatnya seperti apa? Begini, saya mulai dari awal. 3 hari setelah terjadi peristiwa ini, saya sudah membuat podcast bahwa Amerika pasti tidak akan bisa berbuat banyak melawan Iran. Kenapa? Iran itu punya ideologi dan punya kekuatan diri personally. Bayangkan, 40 tahun dia diembargo, malah dia mampu bertahan sampai sekarang, dan yang dihadapi itu Amerika yang merasa, dan memang kenyataan faktual dalam arti fisik, Amerika jauh lebih kuat. Tapi yang menjadi persoalan kan bukan hanya persoalan fisik yang kuat, tetapi ada sebuah keyakinan ideologi, dan itu yang dimiliki oleh Iran. Itu pertama. Yang kedua yang Anda tanyakan tadi, ya tidak mungkin itu akan berhenti. Karena apa? Kalau itu berhenti, malah yang menjadi persoalan Israel akan lebih menjadi semacam gangster, membunuhin semua orang. Itu persoalannya. Sebenarnya perang ini bukan hanya perang Amerika, tapi ini perang Israel. Dan Anda
ada latar belakang sejarah. Ben Gurion itu pendiri Zionis, perumus Zionis, bahkan menyatakan bahwa semua wilayah Timur Tengah itu sebagian besar adalah milik dia. Itu sebabnya mengapa dia tidak berhenti untuk melakukan itu. Melakukan usaha untuk menguasai dan menciptakan kekacauan di Timur Tengah. Ini latar belakang pengetahuan saya. Saya diajar oleh seorang ahli Timur Tengah, Profesor Dr. Mukti Ali, tahun 70-an waktu saya kuliah. Dan sederhana persoalannya sebenarnya kalau mau Amerika mau menyelesaikan. Ini kan cuma persoalan ekonomi. Nah, berkembang menjadi persoalan yang berkembang seperti sekarang, kaitan ekonomi global malah dengan persoalan perang. Dan apakah perang ini akan berlanjut? Kalau Amerika tidak mengambil langkah tertentu dan mediasinya gagal, ya perang akan terjadi, akan berlanjut. Dan perang darat, kalau perang darat akan terjadi, maka yang akan terjadi adalah ribuan orang akan mati. Oke. Itu. Pak Anhar, menurut Witkoff di Reuters ini ya, saat ini Pakistan ditunjuk sebagai mediator. Sebelum kita bahas tentang sejarah ya dari Iran dengan Pakistan, tapi bisa Anda gambarkan mengenai hal ini? Itu wajar aja. Sebenarnya Pakistan itu termasuk dengan Turki dan sebagainya ada kedekatan tertentu dengan Iran. Jadi memang Iran bisa menerima itu walaupun dia juga tahu bahwa Pakistan ini dalam hal tertentu dekat dengan Amerika, tapi dia bisa terima dalam posisi sebagai negara yang Islam. Turki dan Pakistan itu bisa diterima dalam pengertian itu. Dan Syiah juga banyak di Pakistan. Gitu. Jadi hal-hal latar belakang seperti ini yang sering tidak dipahami orang untuk melihat apa yang berkembang di Timur Tengah. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Prof. Angel. Prof. Angel, namun sejauh ini belum ada narasi ya adanya pernyataan Iran untuk menuju ke meja perundingan. Sejauh mana kemudian pernyataan dari Witkoff ini bisa dipandang benar-benar hal yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat? Setidaknya ketika Kementerian Luar Negeri Irak itu membantah Trump kan mengatakan sudah ada dialog damai antara Amerika dengan Iran dan apakah sudah terjadi negosiasi, walaupun itu dibantah oleh Iran, tapi Jubir Kemlu itu mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan dialog damai dengan Amerika, tapi kami menangkap pesannya. Dikatakan seperti itu. Artinya Iran tahu bahwa Amerika punya kepentingan untuk segera menyelesaikan perang dan itu melalui perundingan, melalui negosiasi. Dan ketika Amerika mengeluarkan 15 poin yang diberikan untuk Iran dan itu disampaikan oleh Pakistan kepada Iran dan artinya secara back channel, secara jalur belakang atau jalur diam-diam sebenarnya sudah ada komunikasi itu melalui Pakistan bahwa Iran memang belum secara terang-terangan menyatakan mereka akan masuk meja perundingan, tapi setidaknya Iran sudah menangkap pesan bahwa Amerika mau berunding dan ada poin-poin yang disampaikan oleh Amerika dan Iran sendiri menanggapi 15 poinnya Amerika itu kan dengan mengeluarkan 4 atau 5 poin gitu yang termasuk misalnya tentang proksi-proksinya, tentang Selat Hormuz dan lain sebagainya. Dari sini saya menangkap bahwa sebenarnya ada titik temu di antara Amerika dengan Iran, yaitu bahwa mereka mau mengarah menuju perundingan. Hanya saja tadi agendanya, poin-poinnya mungkin yang masih perlu didiskusikan lebih banyak lagi sampai ada titik temu untuk sama-sama duduk dalam perundingan. Begitu, Mbak. Oke. Pak Anhar, Pakistan menjadi negosiator yang paling didengar ya saat ini begitu, yang paling mungkin bisa menjadi negosiator yang handal bagi kedua negara yang sedang berkonflik saat ini. Kita mau tahu sejarahnya antara Iran dan Pakistan, Pak Anhar. Secara sebenarnya sederhana aja. Antara Iran dan Pakistan dan Turki itu sebenarnya dalam hal tertentu mereka berkawan.
Ya, walaupun Pakistan dan Turki beda dalam pengertian bahwa Iran itu sejak tahun 79 diembargo kan. Jadi sekitar 40 tahun diembargo. Tetapi Iran juga sadar bahwa bagaimanapun Pakistan itu adalah kawan. Turki juga kawan dalam pengertian itu. Maka ketika ketika Pakistan mengajak Prabowo presiden kita untuk bersama-sama, Iran menolak. Maka dia sendiri, sekarang hanya sendiri kan? Ya. Karena dia tidak mau Iran menolak untuk dicampuri orang lain yang memiliki latar belakang tertentu. Itu persoalannya. Jadi ini akan terjadi pendekatan-pendekatan tapi memerlukan waktu, dan biasa kan dalam perundingan selalu ada tawaran masing-masing yang tidak dengan mudah untuk segera dipertemukan. Dan menurut saya kalau Pakistan berhasil dibantu oleh Turki, maka ada jalan yang bisa. Tetapi harus diingat persoalan ada Rusia dan ada Cina. Itu juga menjadi persoalan. Dalam arti kata Amerika tidak mungkin berjalan begitu saja karena di belakang Iran ada kawan-kawan yang sebenarnya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel itu sepenuhnya pelanggaran hukum internasional yang sangat merusak tatanan dunia sebenarnya. Tatanan dunia sekarang ini rusak kan? Rusak secara diplomasi dan rusak secara ekonomi. Ya. Gitu. Dalam hal negosiasi kedua negara yang berkonflik ini, apa yang membuat Pakistan juga bisa diterima oleh Amerika Serikat? Pakistan itu harus diterima, dapat diterima oleh Iran. Ada dua faktor. Pertama, dia berdekatan. Yang kedua, dia punya ideologi dalam pengertian ideologi Islamis. Walaupun berbeda, satu Sunni, tapi di Pakistan banyak juga Syiah. Nah ini yang harus diperhitungkan juga. Nanti saya kira Pakistan akan lewat belakang juga akan berbicara dengan Turki. Dan ini proses yang menurut saya akan bisa berjalan, tetapi masih memerlukan waktu karena masing-masing masih merasa, Iran merasa, ngapain saya harus bertemu dengan Amerika, apalagi dengan Israel. Saya kan sudah dijahati lebih dahulu, gitu. Sebenarnya, andai kata berjalan secara wajar, yang paling seharusnya bisa melakukan perantara itu ya PBB. Tapi PBB kan dikuasai oleh Amerika. Persoalannya di situ. Jadi ini masih akan lama usaha untuk. Nah, yang akan menjadi persoalan besar kalau sampai Amerika melakukan perang darat, gitu. Mudah-mudahan tidak dilakukan. Mudah-mudahan tidak dilakukan. Kalau dilakukan, dunia ini bisa tambah rusak. Prof. Angel, jadi akan berjalan muluskah perundingan yang sepertinya Pakistan sudah melakukan siasat atau strategi tertentu untuk bisa bernegosiasi kepada negara-negara yang berkonflik ya, bahkan menawarkan diri menjadi tuan rumah pembicaraan yang dapat dihadiri pejabat senior AS. Kira-kira bisa berjalan mulus nggak? Sejauh ini Pakistan adalah salah satu negara yang cukup kuat dalam arti bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi gini, untuk menjadi mediator itu kan paling tidak ada 2 atau 3 poin yang harus bisa dipenuhi. Pertama, dia bisa diterima oleh kedua belah pihak.
Sejauh ini Pakistan adalah negara yang bisa diterima baik oleh Amerika maupun Iran. Tadi Prof. Anhar sudah menyebutkan dengan Iran karena memang Pakistan berdekatan punya perbatasan kurang lebih 900 km panjangnya. Dengan Amerika juga Pakistan dianggap cukup dekat gitu ya, terutama 5 tahun terakhir hubungan mereka juga semakin baik. Kemudian selain bisa diterima, bisa dipercaya. Dan sejauh ini melihat Iran dan Pakistan bisa dipercaya oleh Iran, begitu juga bisa dipercaya oleh Amerika. Dan yang poin ketiga adalah punya leverage politik. Artinya gini, punya kemampuan untuk menekan kedua belah pihak. Apabila misalnya di tengah perundingan, katakanlah salah satu pihak meninggi atau keras dua-duanya sama-sama meninggi, negara tersebut harus bisa menekan untuk memastikan kedua belah pihak yang bertikai ini menahan diri. Sebenarnya ada negara lain juga, Mbak, yang cukup baik dan bisa diterima oleh kedua belah pihak, yaitu Oman misalnya, atau Qatar gitu ya. Cuma Oman ini dia bisa dipercaya oleh kedua belah pihak, dia bisa diterima oleh kedua belah pihak, tapi leverage-nya kecil, sehingga dikhawatirkan kalau Amerika Serikat atau Iran sama-sama meninggi, sama-sama keras, Oman tidak bisa berbuat banyak gitu karena leverage-nya kecil gitu. Tapi Pakistan cukup tinggi, Qatar juga sebenarnya bisa karena dia punya leverage yang cukup baik gitu ya, bisa menekan baik Amerika maupun Iran. Cuma khawatirnya Qatar ini lebih berpihak kepada Amerika karena Qatar adalah negara dengan pangkalan militer AS yang cukup besar atau bahkan paling besar di kawasan Timur Tengah. Iya, paling besar di Timur Tengah, sehingga dikhawatirkan akan ada keberpihakan. Nah, sehingga sejauh ini memang Pakistan lah yang cukup aman, punya 3 poin tadi, bisa diterima, bisa dipercaya, dan punya leverage yang cukup besar. Nah, tapi toh Pakistan kan juga melibatkan, buktinya sudah mengundang 3 negara kalau nggak salah, Turki, Mesir, dan Saudi Arabia gitu ya, untuk menjadi katakanlah bukan co-host apa ya, komediator gitu ya, atau associate mediator yang mungkin nanti bisa bersama-sama membantu Pakistan dalam hal tadi ya, yang secara channelnya gitu, yang di jalur belakangnya, yang memastikan kedua belah pihak ini bisa menahan diri, memastikan kedua belah pihak bisa punya poin-poin kesepakatan yang mengarah pada perdamaian. Karena gini, saya sih berharapnya Iran juga mengatakan hal yang sama. Ini bukan cuma sekedar gencatan senjata gitu, tapi ini benar perundingan damai yang benar-benar bisa menyelesaikan konflik yang perang yang sudah katakan udah 1 bulan lebih mungkin ya. Ini karena sangat mengganggu energi, supply chain, dan krisis-krisis ekonomi lainnya. Begitu mungkin, Mbak. Baik, Pakistan juga menggandeng negara-negara sahabat lainnya ya untuk seharusnya bisa membawa Iran ke meja perundingan. Tapi sampai saat ini Iran masih belum percaya sama meja perundingan, Prof. Angel. Ya, itu makanya perlu ada back channel ya, Mbak. Ada jalur-jalur belakang gitu ya, saluran di belakang yang mendekati Iran, memastikan kalau ini terus berlanjut, kerugian akan jauh lebih besar. Gitu, bahwa akan ada dampak-dampak yang bukan saja merugikan Iran secara ekonomi, secara politik, tapi juga kredibilitas atau reputasi Iran di Timur Tengah. Itu akan semakin satu sisi mungkin Iran mampu menunjukkan dia sebagai negara kuat gitu ya di kawasan, tapi di sisi lain negara-negara itu seperti Saudi Arabia yang kebanyakan negara ideologinya Sunni gitu ya, itu akan memandang Iran sebagai musuh bersama gitu, sehingga kalau ini terlalu lama juga kelihatannya tidak memberikan keuntungan besar untuk Iran, sehingga itu bisa menjadi salah satu strategi menarik Iran duduk atau masuk dalam perundingan sebenarnya. Begitu, Mbak. Pak Anhar, jadi kalau kata Prof. Angel tadi harus ada back channel yang mendukung Pakistan untuk bernegosiasi dengan Iran begitu ya, harus bersatu dalam hal ini, bukan lagi berbicara ego, tetapi harus menurunkan ego demi kepentingan dunia, Pak Anhar. Iya, memang harus begitu. Tapi kan persoalannya mencari siapa, negara yang mana. Oleh Pakistan sudah diterima oleh kedua belah pihak, tapi Saudi Arabia belum tentu. Kenapa? Saudi Arabia terkenal sebagai sangat dekat dengan Amerika sejak lama. Itu persoalannya. Jadi negara mana yang akan diajak oleh Pakistan untuk bermain di belakang, itu yang menjadi persoalan juga. Nah, ada 2 negara sebenarnya yang mungkin, Turki sama Mesir. Dua-duanya negara yang cukup besar di
Timur Tengah. Gitu. Oke. Nah ini apakah Pakistan mampu mengajak mereka dan kemudian Amerika dan Iran mau menerima? Nah itu yang kita lihat perkembangannya ke depan. Tapi saya percaya bahwa Iran akan mendapatkan kondisi tertentu selama Amerika, dan sebenarnya yang paling berbahaya bukan hanya Amerika, Israel yang paling berbahaya dalam membuat kerumitan ini. Ya, karena Israel masih sangat berambisi ya Pak Anhar, perang terus berlanjut. Persoalannya malah anggota-anggota DPR Israel meminta kepada Netanyahu agar supaya jangan langsung menerima apa yang dikehendaki Amerika. Kita harus punya sikap sendiri. Itu pernyataan sudah. Oke. Nah, kalau itu terjadi ya lama baru akan selesai dan korban makin akan banyak. Oke, saya ingin kembali ke Prof. Angel. Mampu nggak sih kira-kira Trump mengambil sikap sendiri, mengingat Trump saat ini kan punya tekanan domestik ya di negaranya sendiri gitu. Jutaan masyarakat di sana berdemo, kemudian Israel juga masih punya ambisi tertentu untuk melanjutkan perang. Baik. Prof. Angel. Ya, silakan. Baik, mohon maaf. Suaranya putus-putus, kehilang tadi. Putus, ya. Baik, saya ulangi ya. Jadi di sini mungkin nggak Trump bisa mengambil keputusan tersendiri begitu, mengingat Trump ini kan sekarang sedang mengalami tekanan domestik di demo oleh jutaan masyarakat di sana begitu kabar terakhirnya. Lantas kalau kita melihat sikap Netanyahu juga masih terus berambisi ya. Ya, menurut saya Trump memang harus bisa segera ambil sikap karena gini, selain tadi publik dalam negeri juga sudah mendorong Trump untuk segera menghentikan perang, sampai hari ini Kongres Amerika itu kan belum menyetujui Amerika berperang dengan Iran. Ya. Dan menurut konstitusi di Amerika, kalau Kongres belum menyetujui, maka Amerika harus lapor ke ke Senat, Kongres itu 48 jam setelah melancarkan serangan, dan itu sudah dilakukan oleh Trump. Kemudian harus menyelesaikan perang itu dalam waktu kurang dari 60 hari. Nah, ini artinya Trump cuma punya waktu kurang lebih 29 atau 30 hari lagi nih, karena sudah 1 bulan dari tanggal 28 Februari. Artinya Trump harus segera menyelesaikan, karena apa? Selain tidak dapat dukungan Kongres, publik tidak mendukung, biaya perang tidak akan dikeluarkan oleh Kongres, dan bulan November Trump akan ada midterm election nih. Sehingga Trump tampaknya harus punya exit strategi yang jitu, dan salah satunya menurut saya adalah menarik Iran duduk dalam perundingan. Itu menurut saya. Oke, Pak Anhar, kira-kira melihat situasi saat ini, publik dunia juga menunggu ya situasi kembali tenang begitu, dan melihat tekanan yang dialami oleh Trump saat ini. Bagaimana kalau Anda menilainya sejauh ini? Mungkin nggak Iran masih mau ke meja perundingan? Ya. Saya melihat bahwa asal Trump tidak kembali ke sikap sebab begini. Trump itu secara psikologis sejak masih muda tidak pernah merasa rendah. Dia selalu melompat ke atas. Itu jadi persoalan. Apalagi sekarang dia sudah menjadi presiden Amerika, merasa bahwa siapa yang berani menghalangi saya. Saya dipilih oleh rakyat Amerika. Sebenarnya Trump itu mempunyai 2 masalah di dalam negeri. Pertama persoalan cewek, kedua persoalan pajak. Maka kalau dia berhenti jadi presiden belum tentu selamat itu. Sama dengan Netanyahu. Netanyahu itu dalam negeri dianggap Perdana Menteri korupsi, lalu kemudian dengan PBB, dengan Mahkamah Internasional harus ditangkap. Jadi ada persoalan-persoalan seperti ini juga. Dan itu yang menyebabkan kedua tokoh ini berusaha betul bertahan oleh karena ada persoalan pribadi tertentu yang berkaitan dengan posisinya. Itu. Jadi masih akan
tapi sehingga kan orang Amerika bertanya, perang ini perang siapa sih? Ini perang Israel atau perang Amerika? Rakyat Amerika mengatakan kami nggak berperang kok. Kan itu persoalannya. Dan harus diingat, ada pengalaman historis, Amerika itu tidak pernah menang dalam perang. Terkecuali Perang Dunia Kedua dengan Inggris, bersama Inggris. Di Vietnam dia kalah. Di Afghanistan dia kalah. Walaupun di film-film dia selalu menang. Oke. Walaupun tidak pernah menang, tapi tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah mereka kalah begitu ya. Jadi tidak ingin menurunkan dagu. Itu karena ego kan, ego pribadinya Trump dan egonya bangsa Amerika sendiri. Dan harus diingat persoalan besar yang dihadapi oleh rakyat Amerika juga lobby dan uang Yahudi di Amerika itu sangat kuat. Perusahaan-perusahaan besar Amerika kan dikuasai Yahudi. Itu persoalan juga. Ya, saya akan kembali ke Prof. Angel. Prof. Angel, jika Trump masih dengan egonya, kemudian tidak ada sikap yang tegas, apa yang akan terjadi di dalam negerinya sendiri? Apalagi bentar lagi kan akan ada pemilu sela. Ya, sejauh ini 2 minggu terakhir ini kita melihat sebenarnya Partai Republik terpecah ya Mbak. Ada kelompok tadi seperti Prof. Anhar sampaikan, ada kelompok MAGA, Make American Great Again, yang artinya mereka merasa bahwa ini bukan perang Amerika loh, ini perangnya Iran dengan Israel. Biarkan saja Iran dengan Israel yang membereskan sendiri masalahnya, dan Amerika tidak harus terlalu ikut campur dalam perang itu karena fokusnya harusnya ke Amerika. Dan perang yang terjadi di Timur Tengah ini, Iran Israel tidak memberikan keuntungan apa-apa untuk Amerika gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga tetap loyalisnya Trump lah, sehingga Republik sudah terpecah, dan sehingga menurut saya memang Trump harus mengambil langkah cepat sebelum Republik semakin kehilangan dukungan terhadap Trump. Dan memang poll atau survei-survei itu menunjukkan dukungan terhadap keputusan Trump untuk berperang itu kan semakin menurun gitu ya. Sekarang terakhir itu minggu lalu 36% gitu. Dan sehingga kalau semakin berlarut-larut, Trump akan semakin kehilangan pendukung ya untuk nanti pemilu sela. Nah, dalam hal ini sekali lagi betul yang tadi sampaikan Prof. Anhar, Trump ini nggak mau malu gitu, sehingga dia mengatakan kan, kami sudah bernegosiasi damai dengan Iran gitu. Itu untuk menunjukkan egonya tadi, seakan-akan bukan dia yang mau, tapi Iran yang mau berdamai gitu. Makanya bagusnya Iran itu, jubir Kemlu Iran itu mengatakan, kami nggak pernah melakukan negosiasi damai dengan Amerika, tapi kami menangkap pesannya Trump. Artinya sekali lagi dibalikkan gitu, bahwa kamu yang butuh damai kok, bukan kami Iran yang mau damai gitu. Nah, ini permainan psikologis jadinya saya melihat, adu-adu ego, adu bluffing gitu ya, siapa yang butuh siapa gitu, padahal menurut saya dua-duanya sebenarnya butuh damai. Nah, cuma tadi betul Anhar katakan, faktor Israel di sini yang memang harus dipastikan. Israel juga tidak menambah kerunyaman atau kekusutan masalah menjelang perundingan menuju perdamaian ini. Begitu Mbak Ai. Oke. Pak Anhar, Iran tahu situasi Amerika Serikat sendiri sudah tertekan, khususnya Trump saat ini, makanya Iran memainkan strategi yang begitu jitu ya untuk tetap bertahan, bahkan terus-terusan menyerang. Iya, sebenarnya begini, dari segi tertentu seharusnya Trump memang mau melangkah segera itu karena apa? Di tengah situasi perang dia justru mendapatkan keuntungan besar. Dia dapat keuntungan lebih dari $1 triliun. Dari segi ekonomi. Tapi kan egonya itu yang terutama secara psikologis, dan ini hasil penelitian juga, Trump itu sejak dari kecil selalu merasa dirinya paling hebat. Dan itu ternyata terlihat lagi sekarang kan. Tiap kali omongannya sudah selalu menunjukkan dia hebat, sudah melakukan macam-macam hal, dan Amerika sudah menang. Walaupun dalam kenyataannya kan tidak. Tapi itu adalah penyakit psikologinya si Trump. Nah, apakah penyakit ini akan berlanjut? Kalau itu berlanjut, maka perang ini akan terus lama. Artinya,
Kalau di dalam negeri Trump tadi karena kekuatannya masih ada dan mampu mempertahankan kekuatan itu, perang ini akan berjalan lama. Dan kemungkinan Pakistan juga akan lama baru bisa berhasil meyakinkan Iran bahwa Amerika itu mau damai. Itu persoalan besar yang dihadapi sekarang. Ya, publik dunia juga paham ya secara psikologis ya, artinya konflik yang terjadi begitu ya, walaupun Amerika terus-terusan mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya sudah memenangkan perang. Baik, Pak Anhar dan juga Prof. Angel serta pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami di NTV Prime. We've offered that, and we think there will be meetings this week. We're certainly hopeful for it. Ships are passing. That's a very, very good sign. And I think the president wants a peace deal. But he also believes and I believe in it too, peace through strength. Kembali bersama kami di Dialog NTV Prime. Pemirsa masih membahas terkait konflik geopolitik yang terjadi saat ini dan masih bersama kami para narasumber, ada Prof. Anhar dan juga Prof. Angel. Saya ingin ke Prof. Angel terlebih dahulu. Bisa Anda jelaskan situasinya saat ini? Ini kan banyak yang beredar nih di media sosial, Prof. Angel ya. Katanya 2 kapal Pertamina sudah bisa memasuki Selat Hormuz. Nah, ini konfirmasinya seperti apa sih? Ingin kami dengarkan secara lebih jelas nih. Iya, menurut pemerintah sih katanya sedang dalam perundingan untuk bisa melewati Selat Hormuz. Artinya memang sebenarnya belum lewat Selat Hormuz. Mungkin sedang dalam antrian gitu ya. Sedang ya kita tunggulah dalam 1-2 hari ke depan. Mudah-mudahan insya Allah bisa segera lewat sehingga bisa memberikan solusi nih terhadap energi di dalam negeri gitu ya. Tapi sejauh ini memang masih dalam proses menuju diizinkannya lewat melalui Selat Hormuz itu, Mbak. Pak Anhar, sinyalnya seperti apa nih? Informasi yang saya terima, informasinya mengatakan bahwa Iran sudah memberikan lampu hijau, tapi persoalan teknis kan tidak mudah. Kan bagaimanapun Iran sangat hati-hati itu, tapi lampu hijaunya sudah. Bagaimana? Nah, sekarang disinilah keterampilan para diplomat kita untuk segera menyelesaikan persoalan. Kalau enggak ya, kenapa kita berbeda? Karena dengan Malaysia, karena Anwar Ibrahim begitu terjadi perang, maka dia segera mengatakan yang salah itu Amerika dan Israel. Maka Anwar Ibrahim menghubungi tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin Iran tidak terlalu susah. Itu yang menjadi persoalan perbedaannya. Sementara kita dengan Amerika seakan-akan sangat dekat dengan lewat Dewan Perdamaian itu. Itu perbedaan. Tapi mudah-mudahan benar berita yang mengatakan bahwa Iran sudah memberikan lampu hijau. Sebenarnya Menteri Luar Negeri Iran sudah menyatakan terima kasih kepada bangsa Indonesia. Terutama di Asia Tenggara itu ada 3 negara yang dihormati oleh Iran karena bantuannya. Yang pertama Malaysia, yang kedua Indonesia, dan yang ketiga Brunei. Jadi dihargai itu, tapi bagaimana pelaksanaannya nanti, nah itu menjadi persoalan. Nah inilah kita akan lihat keterampilan daripada orang-orang deplu kita. Ya, saat ini masyarakat Indonesia tengah menantikan kabar positifnya di sana, Prof. Angel. Kalau yang Anda lihat, seperti apa sih seharusnya Indonesia, apalagi berkaca dari negara-negara tetangga? Jangan sampai ketinggalan, Malaysia aja udah duluan nih, bisa secepat itu karena Anwar Ibrahim mengeluarkan pernyataan yang begitu lantang dan jelas arahnya kemana.
Ya, memang Indonesia sejak awal sebenarnya posisi Indonesia mendukung Palestina itu sudah pasti gitu ya. Tapi dalam konflik Iran, Israel dan Amerika, memang Indonesia terkesan tidak memberikan sikap seperti Malaysia atau Brunei yang langsung keras mengecam Amerika gitu ya. Karena tadi Prof. Anhar katakan kita bergabung dengan Board of Peace dan berpikir bahwa Indonesia bisa ikut terlibat dalam perdamaian dengan mengirimkan pasukan perdamaian, bahkan Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandannya, wakil ketuanya pasukan perdamaian yang menjaga di jalur Gaza, begitulah kurang lebih ya. Tapi ternyata realitanya oleh ya mungkin menurut Iran, Indonesia terlalu berpihak ke salah satu pihak, dalam hal ini Amerika ya, dan artinya ya mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia tidak secepat Malaysia ketika kapal tankernya melewati Selat Hormuz. Nah, tapi dalam hal ini sebenarnya gini, kemarin kan Anwar Ibrahim datang ketemu Pak Prabowo gitu ya. Artinya Malaysia itu sebenarnya bisa menjadi semacam katakanlah corong suara menyebutkan kepada Iran pihak atau bukan pihak, posisi dari negara-negara ASEAN gitu. Walaupun memang ASEAN sendiri tidak menyerukan sebuah ASEAN sih hanya menyerukan menyesali terjadinya perang, perlu ada perdamaian, gencatan senjata dan sebagainya, tapi tidak menyerukan secara keras siapa salah atau siapa harus melakukan bagaimana gitu. Itu tidak ada. Hanya Malaysia memang sebagai sebuah negara sendiri gitu ya, dan Brunei yang memang macam. Nah, tapi paling tidak Malaysia bisa menyampaikan pada Iran gitu posisi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang sebenarnya tidak memusuhi Iran begitu ya, bukan teman dekatnya Israel juga gitu. Dan satu sisi negara-negara ini butuh minyak energi, sehingga mungkin Malaysia bisa menjadi semacam negosiatornya untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara ini ke Iran gitu. Kasihlah, berikanlah jalan gitu untuk negara-negara ini, karena butuh katakanlah energi tadi dan suplai pasokan rantainya tidak terganggu. Mungkin begitu, Mbak. Pak Anhar, tanggapan Anda, bisa nggak sih seperti yang dikatakan Prof. Angel tadi, kalau negara-negara ASEAN bersatu sajalah begitu, jangan sendiri-sendiri, katakanlah seperti negara-negara Teluk tadi, Mesir, Turki, Mesir, Oman bersatu padu untuk bisa menemukan mereka di meja perundingan? Agak susah kalau itu terjadi, karena kan ASEAN sendiri tidak satu dalam pengertian keberpihakan. Itu persoalannya. Walaupun memang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Profesor tadi itu benar, bahwa ada kemungkinan, ini baru kemungkinan, ada kemungkinan bagi Anwar Ibrahim bisa menjadi perantara antara Asia Tenggara, khususnya Indonesia bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau Anwar Ibrahim kemarin membicarakan itu dan bersedia melakukan itu, maka kemungkinan besar dia bisa meyakinkan kepada Iran bahwa Indonesia itu adalah bangsa negara yang justru sejak awal selalu memberikan dukungan kepada Palestina, dan itu juga ada kaitannya dengan Iran. Dalam arti kata, Indonesia tidak memusuhi Iran, bahkan dia duduk di situ di Dewan Perdamaiannya Amerika itu untuk kepentingan kepentingan Palestina. Nah, kalau Anwar Ibrahim mampu meyakinkan Iran seperti ini, nah itu bisa jalan. Kalau enggak, ya enggak. Oke. Prof. Angel, Iran masih terlihat memainkan taktik ya di Selat Hormuz saat ini. Bagaimana kemudian Indonesia gitu ya harus bisa bernegosiasi dengan lancar dalam hal ini, dan juga politik bebas aktif Indonesia ya bisa dioptimalkan kembali di forum dunia agar juga kita bisa dianggap penengah yang baik antar kedua negara. Ya, sebenarnya Indonesia boleh kalau saya sampaikan menjadi baris kedua lah, garda kedua
kalau Pakistan dan negara-negara yang bisa menjadi co-mediatornya gitu ya, katakanlah tadi Qatar atau Turki gitu atau Mesir belum maksimal, nah Indonesia sebagai garda kedua tuh bisa maju. Toh memang Presiden Prabowo sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kami bersedia kok, kami siap membantu masuk dalam proses perundingan. Sambil menunjukkan tadi bahwa Indonesia punya niat baik, terutama karena ingin mendukung upaya perdamaian dunia, dan Indonesia dari awal jelas mendukung perjuangan Palestina gitu ya. Walaupun sekali lagi sebenarnya hubungan Indonesia tidak strategis amat sih sebenarnya dengan Iran gitu ya, tapi toh tidak bermusuhan juga gitu ya. Tapi yang pasti dengan Israel, Indonesia juga tidak yang terlalu tidak ada hubungan diplomatik, jadi tidak ada hubungan yang dekat gitu. Hanya dengan tadi Amerika, Board of Peace. Tapi sekali lagi ini kan sebenarnya perang antara Iran dan Israel gitu, bukan dengan Amerika. Bagaimana Indonesia bisa meyakinkan Iran bahwa loh, saya ini justru kesini mau ikut mendamaikan antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi Indonesia harus bisa menunjukkan lah bahwa niat baiknya adalah menciptakan atau turut mengupayakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kenapa? Karena ya di Timur Tengah itu selain banyak teman-temannya Indonesia, katakanlah ya, dan kawasan ini penting karena hari ini perang itu bukan semata-mata urusan politik saja, tapi tadi jalur perdagangan dan energi itu bisa menjadi senjata, bisa menjadi alat tekan yang digunakan oleh negara-negara. Nah, ini yang harus Indonesia pastikan gitu kepada Iran, bahwa kalau memang Iran mau menjadi katakanlah negara yang dihargai, dihormati oleh banyak pihak, banyak negara, ya Iran perlu wise dalam menggunakan Selat Hormuz ini bukan sebagai alat untuk mengancam, tapi justru alat yang bisa menciptakan kesejahteraan atau perdamaian atau tadi stabilitas ekonomi. Mungkin itu Mbak. Baik. Indonesia ambil peran. Terakhir ke Pak Anhar, melihat situasi yang terjadi saat ini, mungkin nggak dalam waktu dekat bisa sampai ke meja perundingan? Tidak, menurut saya. Karena apa? Selama Selat Hormuz itu seperti itu, dan itu tidak mungkin. Ini anehnya begini, sekarang Trump melangkah kepada lompatan yang aneh, yaitu mau mengganti Selat Hormuz menjadi Selat Trump. Kan itu pikiran gila. Nggak mungkin terjadi. Jadi kalau Amerika tetap seperti ini dan di belakangnya ada Israel, ya tidak akan terjadi. Perang ini akan masih berlangsung mungkin 2-3 bulan lagi. Mudah-mudahan saja Pakistan dengan negara-negara tertentu yang diajak mampu menyatakan kepada kedua pihak, kalau ini berlanjut, dunia ini akan rusak. Kan persoalannya itu. Dan persoalan ekonomi, mari kita selesaikan, kita bisa selesaikan secara baik-baik kok. Tetapi persoalannya adalah bagaimana Israel di belakang Amerika dan bagaimana Amerika menangkap sikap daripada kenyataan yang terjadi di dunia sekarang akibat daripada tindakan-tindakan Trump yang tidak perlu dilakukan. Gitu. Baik. Terima kasih untuk perspektifnya para narasumber kami yang sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini, Prof. Anhar Gonggong, sejarawan, dan juga Prof. Angel Damayanti, Rektor Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih para narasumber, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Profesor Angel, terima kasih. Dan pemirsa, dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa dalam pusaran konflik, mediasi bukan sekedar soal niat baik, tetapi juga jejak sejarah, kepercayaan, dan posisi strategis. Pakistan terpilih karena rantai panjang relasi yang unik, sementara Indonesia tetap memiliki modal diplomasi yang tak ternilai. Dan pemirsa, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan syair sederhana. Gelombang ke-85 serangan Iran masih membentur karang. Diplomasi merayu di tengah letupan. Pakistan dipilih, Indonesia tetap terpandang. Sejarah mencatat siapa yang menjadi penjembatan. Sekian dialog kita sore hari ini. Terima kasih pemirsa yang setia menemani. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan kembali sesaat lagi.